Pemirsa, sekarang kami ajak Anda untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penurunan harga BBM yang kemudian dengan catatan ada dana ketahanan energi yang dibebankan kepada masyarakat. Itu kan sama aja subsidinya nggak tahu kan ke siapa. Jadi menurut saya sih mendingan sama aja gitu, nggak usah naik, nggak usah turun, mendingan netral aja kayak gitu. Itu menguntungkan nggak sih buat kamu karena kan subsidi itu kan jadi semakin sedikit. Enggak sih, nggak terlalu menguntungkan, kan belum ketahuan subsidinya kemana, biayanya itu kemana. Jujur aja sih kayak banyak lah kayak sebagian masyarakat Indonesia juga mungkin masih kurang percaya gitu kan dengan pemerintahan kita yang terlalu banyak drama itu kan. Jadi ya agak kurang setuju sih sebenarnya. Kebijakannya kayak membingungkan gitu. Turun tapi ada dana tambahan dan dana tambahannya kan nggak jelas ya. Untuk apa, alirannya bakalan kemana, pemanfaatnya kayak gimana kita kan nggak tahu. Kalau memang itu respon yang positif ya Mbak ya saya setuju saja mau 200-300 perak itu. Walaupun harga subsidinya nanti semakin sedikit, gimana? Ya kalau emang itu ada gunanya buat istilahnya negeri kita ya baik ya nggak apa-apa. Pelaku warga negara ketika kita bisa berbuat sesuatu untuk negara kita juga mempunyai kebanggaan tersendiri ya. Artinya sebagai warga kita mau memberi sumbangsih untuk kemajuan negeri ini. Tapi di sisi lain, kalau memang nanti substansinya nilai total dari keseluruhan harga BBM itu memang dikatakan jumlahnya itu menurun, berarti ya secara tidak. Itu adalah pernyataan masyarakat, bisa jadi salah satu pernyataan tadi cocok sama hati Anda. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga. Sekarang kita ingin mengajak Anda bagaimana melihat pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala soal angka Rp200 untuk premium ini dan Rp300 yang dibebankan masyarakat dari setiap liter solar. Jadi Wapres menyampaikan iya itu untuk menjaga supaya jangan ada turun naik terlalu jauh. Nanti kalau BBM naik tentu ada bantalannya. Ini bahasanya bahasa Mas Satya Yuda tadi sama Pak Marwan. Jadi cocok sebetulnya sama tiga narasumber ini. Nah berarti yang beda menterinya, bagaimana sih ini? Tadi kan ada yang bilang pemerintah ini banyak dramanya. Mungkin menurut saya tadi pernyataan si Mbak tadi bukan soal pemerintah tapi juga soal politiknya kali ya. Pemerintah DPR banyak dramanya. Catatan Anda? Pak Yusuf Kala tadi sebetulnya sudah termasuk di angka yang 6.900 tadi sebetulnya. Ya, jadi sudah termasuk sebelum ya on top daripada dana ketahanan energi. Itu sudah ada bantalannya. Karena Pertamina bilang sama saya, dia mengatakan bahwa ini sudah ada bantalannya apabila ini kita tahan sekitar 3 bulan. Gitu. Jadi sebetulnya penurunan ini sudah termasuk si bantalan untuk jaga-jaga jika ada kalau kenaikan dalam kurun waktu periodisasi 3 bulan. Ya. Jadi sudah masuk itu sebetulnya. Memang ini betul-betul 200 dan 300 itu dibebankan di dalam konteks untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Pak Simun kan dulu Kabalitbang, kemudian Dirjen, dan paham banget sudah banyak telaahan ilmiah soal potensi energi baru terbarukan. Kemudian ada alasan anggaran, ada alasan kebijakan politik dan kemauan politik. Nah, kalau kemudian ini adalah upaya terobosan dari Menteri SDM, pas nggak sih menurut Anda? Karena daripada penelitiannya bertumpuk-tumpuk nggak ada yang danain? Loh kalau dari sisi, kan tadi sudah kita bertiga sepakat kan bahwa kalau ini digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan, pasti tidak akan ada yang tidak setuju. Ini energi masa depan kita. Ya, saya aja yang baru pulang kemarin ikut COP21 di Paris, itu udah jelas-jelas mereka mengatakan walaupun kita hidup di dalam fossil fuel ekonomi, dunia ini kan masih hidup dalam fossil fuel ekonomi. Dia sudah memikirkan bagaimana meninggalkan fossil fuel itu secara pelan-pelan, ya dengan menggantikan energi baru dan terbarukan. Bahkan di negara maju dia mempajaki penggunaan daripada fossil fuel yang dikatakan sudah ini sebagai penyumbang emisi. Kan sudah ke sana tahapannya gitu loh. Jadi ada satu kesepakatan global, bahkan Indonesia mengambil posisi sudah bahwa kita akan menurunkan emisi hingga sampai 41%. Luar biasa. Jadi kalau kita PSG 26% ya? 26%. Dia bilang kalau ada intervensi asing, maksudnya ada bantuan dan lain sebagainya bisa sampai ke 41%. Di dalam INDC-nya posisi Indonesia ya di dalam COP21 kemarin sudah menunjukkan angka-angka yang luar biasa agresif. Nah, kalau itu kita terjemahkan turun ya ke bawah, ya memang penting bahwasanya energi baru dan terbarukan ini harus dikembangkan. Tetapi kita harus tahu ada tantangan. Selagi harga minyak turun seperti ini, tidak visible.
Ini menjadi membuat susah. Sekarang Tapi bukankah geothermal, harus dilakukannya sekarang? Maksudnya gini, oke harga minyak dunia kan turun, tapi kan ada siklus nanti Pak Marwan bilang. Nanti kalau naik lagi kita udah menyiapkan sesuatu di energi baru terbarukan. Ya betul, makanya tapi kan tetap kita harus berpikir bahwa ini mesti kita kembangkan. Ya pengembangannya adalah menggunakan dana atau depletion premium tadi istilahnya kalau di perminyakan. Ya terhadap dana yang dihasilkan oleh fossil fuel tadi. Ini untuk mengembangkan ke sebelah sini. Supaya apa? Supaya ini menjadi visible si energi alternatif tadi. Ya kalau itu tidak visible ya kita tinggal ngomong aja, tetapi sebetulnya kita tidak bisa lakukan. Ini seperti gini, seperti halnya apa ya? Kalau karya-karya inovatif itu seringkali inovatif tapi nggak bisa dipakai atau kemahalan, jadinya tetap tidak layak buat publik sekarang juga. Contoh aja lah, geothermal pada waktu diputuskan cuma 9,7 sen per kilowatt hour. Ya, sementara waktu itu mereka pada investor tuh menginginkan sekitar 11-12 sen. Tetapi begitu ada investor asing yang bisa main di 6 sen, itu 9,7 sen juga tidak atraktif gitu. Tidak menarik lagi. Tidak menarik, makanya ini kan juga menjadi perdebatan yang luar biasa. Di mana-mana juga yang namanya EBT itu disubsidi oleh negara. Tidak ada yang tidak disubsidi karena memang rujukannya itu energi fosil, BBM. Jadi kita memang harus mengalokasikan secara sistemik dan berkelanjutan. Maka untuk kasus Indonesia jangan mengambil dari dana yang sifatnya temporer. Ini paling 2 tahun. Oleh sebab itu saya katakan tadi harus dipisahkan. Ada dana stabilisasi untuk mengamankan gejolak harga minyak dunia. Yang disebut bantalan sama Pak JK tadi. Tapi ada dana yang rutin diambil dari APBN, dipotong dari penerimaan migas. Tapi APBN cukup, bisa kita harus melakukan, harus mensubsidi. Di mana-mana juga semuanya disubsidi. Ya, itu yang tidak terjadi di Indonesia. Jangan-jangan misalnya pemerintah merasa give up gitu ya, karena kan kebutuhan lain masih banyak nih, pendidikan, kesehatan. Kita tidak menerapkan yang namanya konsep oil fund atau petroleum fund. Ini sudah 10 tahun yang lalu digulirkan idenya. Nah ini rencananya katanya mau dimasukin dalam undang-undang migas yang baru. Ini harus segera dari tapi situ belum nanti. jalan juga di DPR. Enggak jalan. Jalan tapi nggak lambat. Coba saya membayangkan apa sih, lambatnya selambat apa Pak? Selambat orang lagi lari maraton nggak sampai-sampai atau lari 10K ini? Saya kira ini juga kita gergetan juga ya. Gergetan ini sama kan teman-teman semenjak SBY. Iya. Nah, katakanlah kalau yang baru ini baru 1 tahun ya. Tapi beliau kan nggak 1 tahun beliau. Tunggu dulu, enggak. Iya. Harusnya ini kan prioritas pertama, ya kan? Harus ada dong. Ya, kalau namanya prioritas pertama ya pertama lah, kan gitu. Jadi jangan hanya di mulut. Jadi jangan juga terlalu banyak RDP yang lulu gitu loh ya. Kunjungan lapangan melulu. Dengar pendapat, keberjemahannya apa? Saya membahas Minerba 3,5 tahun, ini yang paling terlama barangkali. Ya, 3,5 tahun loh. Nah, harusnya menurut saya undang-undang itu penting segala macam kan, tapi kan boleh tempuh prosedur, undang rakyat, undang perwakilan ini, undang ahli, apa sih susahnya? Kalau tadi disinggung sama Pak Marwan bahwa ini adalah temporer gitu ya, hanya temporer. Tapi bukankah ini katakanlah pendekatan jangka pendek dulu dari pemerintah? Quick wins dulu deh, pokoknya selama undang-undangnya belum mengakomodir ya udah dikerjakan dulu ini sambil merapikan revisi undang-undang. Boleh begitu nggak? Tapi kita bicara soal potensi kenaikan kembali, ini akan sangat menyakitkan bagi rakyat. Kalau nanti tiba-tiba kembali ke 50, 70, itu harga BBM bisa menjadi misalnya 9.000, siap nggak kita dari 7 ke 9? Kalau tidak, itu kan bisa dibantu dengan dana yang dihemat tadi. Belum lagi tambahan soal dana ketahanan itu ya. Ada satu segmen terakhir ya Bapak-Bapak ya. Ada.